Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ada di sesi yang ketiga ya di mata kuliah manajemen pemasaran. Di mana di sesi 3 ini kita akan membahas mengenai segmentasi, penentuan pasar sasaran dan positioning. Nah, pada sesi kedua kemarin kan kita udah membahas bagaimana perumusan strategi pemasaran. Nah, jadi teman-teman tidak lupa juga saya ucapkan mohon maaf lahir batin bagi yang merayakan Idul Fitri kemarin ya. Oke, untuk perkuliahan kali ini diharapkan teman-teman nanti mampu memahami dan menjelaskan peranan serta strategi pemasaran dalam mencapai tujuan organisasinya sehingga bisa mencapai keunggulan bersaing. Dan yang kedua juga diharapkan teman-teman mampu menjelaskan strategi operasi jasa dan proses penyusunannya ya. Adapun aktivitas-aktivitas kita pada sesi kali ini adalah di mana dosen tutor akan merespon pertanyaan mahasiswa terkait materi sebelumnya dan juga ada latihan-latihan mandiri. Yang kedua menyampaikan tugas pertama, mana di sesi ketiga ini kita udah masuki tugas pertama ya. Jadi teman-teman diharapkan jangan lupa melengkapi tugas pertamanya ini selain dari absensi juga dari diskusi yang ada ya. Dan juga nanti ada juga petunjuk-petunjuk penilaian tugas atau jawaban dari tugasnya juga. Oke, teman-teman, saya jelaskan sedikit mengenai strategi STP ya. Ini singkatannya itu adalah strategi STP, yaitu S-nya itu adalah segmentasi, T-nya itu adalah targeting, P-nya itu adalah positioning. Jadi ini strategi yang umum dilaksanakan atau dilakukan oleh sebuah perusahaan, apalagi perusahaan yang baru berdiri ya, baru berjalan atau mau membuat sebuah produk yang baru, sehingga mereka harus melakukan segmentasi pasar yang terlebih dahulu, membagi-bagi pasarnya, selanjutnya nanti memilih dari segmentasi tersebut dan nanti memposisikan perusahaannya dalam sebuah industri persaingan ya. Ya, saya jelaskan sedikit mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan karakteristik atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau barang pemasaran terpisah. Nah, biasanya segmentasi pasar ini sebelumnya kita melakukan pembagian-pembagian kelompok-kelompok masyarakat atau orang di lingkungan tempat kita menjual itu dengan berbagai macam kelompok. Contohnya dari segi usia ya. Nah, dari segi usia kita bisa membagi kelompok-kelompok, contohnya usia 0 sampai 5 tahun, misalnya 6 sampai 17, 17 sampai seterusnya, nanti di akhirnya tentunya di usia 60 ke atas ya. Nah, di usia ini mungkin kita bisa membagi kelompok pembeli kita itu dari segi usia. Contohnya kita menjual pampers ya atau popok bayi. Nah, kalau dengan popok bayi kan berarti kita membagi kelompok kita sesuai dengan usia yang cocok bagi pampersnya. Contohnya di usia 0 sampai 5 tahun contohnya. Berarti kita memperuntukkan produk-produk kita cuma untuk balita yang berusia 0 sampai 5 tahun. Atau juga bisa kita membagi kelompok pampers juga di usia yang lanjut usia, karena sekarang juga ada kan teman-teman mungkin udah tahu juga ada pampers yang khusus untuk lansia. Nah, itu contohnya dari segi usia ya. Dari segi jenis kelamin juga banyak juga contohnya ya teman-teman ya. Kita membagi jenis kelamin, contohnya laki-laki dan perempuan, di mana produk kita jual ini hanya khusus untuk laki-laki. Contohnya peci contohnya ya, peci atau untuk yang perempuan contohnya lebih gampang kita mencari contohnya produk-produk kosmetik ya. Nah, itu kan diperuntukkan untuk yang perempuan. Nah, juga banyak sih jenis-jenis segmentasi pasar ini, karena pada umumnya dibagi berdasarkan geografis ya, lingkungan seperti negara, wilayah, daerah, kota ya. Dari segi demografisnya juga ada, contohnya dari usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, agama dan lain-lainnya. Dari segi
psikografis atau perilaku seperti gaya hidup, kelas sosial. Nah, contohnya kelas sosial nih kelas yang atas ya, menengah atas atau menengah ke bawah, itu juga bisa kita bagi produk kita sesuai dengan kelas sosialnya. Contohnya ya teman-teman, seperti jam ya, jam yang terkenal untuk kalangan atas itu seperti jam Rolex ya. Jadi memang ini diperuntukkan untuk orang-orang yang kalangan atas saja. Atau contohnya dalam mobil ya, mobil sport seperti Ferrari, Lamborghini dan lain-lainnya, itu kan buat kalangan atas. Sedangkan mobil untuk kalangan menengah ke bawah seperti mobil-mobil Agya, Ayla ya, Avanza dan lain-lainnya itu kan untuk menengah ke bawah ya. Sebenarnya segmentasi pasar berdasarkan perilaku ya teman-teman ya, juga bisa kita lihat. Nah, selanjutnya setelah kita membagi-bagi pasar tersebut, nanti kita harus melakukan pemilihan ya, pemilihan dari segmentasi tadi, kelompok-kelompok yang sudah kita bikin tadi, kita pilih ke kelompok mana yang akan kita jual. Itu yang namanya adalah targeting ya, atau penentuan pasar sasarannya. Nanti kita tentukan bahwa yang kita pilih itu adalah yang untuk kelas sosial atas contohnya, atau yang untuk jenis kelamin laki-laki saja. Nah, baru setelah itu kita posisikan perusahaan kita bagaimana caranya kita bisa unggul dalam bersaing dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita. Karena dalam sebuah industri yang namanya industri pasti banyak penjual yang menjual produk-produk yang mirip atau sama ya. Nah, untuk membedakannya makanya kita butuh yang namanya diferensiasi ya. Diferensiasi produk yang membedakan antara produk satu dengan produk yang lain. Walaupun kita sama-sama menjual, contohnya yang gampang restoran cepat saji yang ayam ya. Walaupun kita sama-sama menjual ayam cepat saji, yang membedakan produk kita dengan produk lain itu apa gitu. Mungkin dari harganya, atau dari bumbunya, atau resepnya, atau dari bahan bakunya sendiri yang berbeda dengan produk-produk yang lain, membedakan rasanya. Itu sangat penting ya, diferensiasi ini sangat penting, membedakan produk satu dengan produk yang lain. Makanya dalam sebuah perusahaan, kalau kita punya perusahaan, kita harus bisa membuat produk yang berbeda sehingga kita lebih diminati karena perbedaan kita yang ya, perbedaan walaupun kita berbeda akan, tapi jangan perbedaan itu yang menjadi kelemahan perusahaan kita ya, tapi perbedaan itulah yang membuat kita, perusahaan kita itu menjadi lebih kuat karena ada keunikan sendiri dari produk kita. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh juga ditanyakan nanti di forum chatnya ya. Sekian aja, terima kasih. Enggak mau